your love to guide me through the truth of life. No matter what, I'll set my eyes on you, Lord. To be with you is my desire. This is my worship, Lord. This is my worship, Lord. Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Saya percaya setiap yang di rumah saat ini menyaksikan tetap bersama-sama dengan setiap kami melalui ibadah online pada pagi hari ini memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita, jemaat Tuhan. Kita percaya walaupun kita terpisah ruang, jarak waktu, tempat, tapi kita percaya urapan Tuhan tetap melingkupi setiap kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik buat setiap kami Tuhan. Tahun 2021 tahun yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, Kau terus melingkupi setiap kami. Kau terus berjalan di depan setiap kami Tuhan. Memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang layak ditinggikan Tuhan. Melalui setiap pujian dan penyembahan kami. Yes Lord, yes Lord. Mari kita angkat pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Yes Lord, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami meninggikan Engkau, Allah kami yang layak disembah. Kami masuk hadirat-Mu, kami masuk hadirat-Mu, Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan. Mari jemaat Tuhan bawa hatimu masuk dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Mari naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kami sembah Engkau, kami meninggikan Engkau Allah. Kau yang layak terima pujian kami. Yes Lord, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami meninggikan Engkau Allah. Sebab Kau yang layak terima segala pujian dan sembah syukur kami Tuhan. Bangkitlah hai jiwaku, puji dan serukanlah nama Tuhan. Bangkitlah hai rohku, puji dan serukan nama Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan setiap jemaat Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes Lord, kami menyembah Engkau Tuhan. Sebab Kau Allah yang kudus, Allah yang layak terima segala pujian dan sembah kami. Haleluya, haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Yes Lord, haleluya. Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata
setiap kami pagi hari ini. Hadirat-Mu yang meneguhkan, hadirat-Mu yang menguatkan. Di dalam nama Yesus, Kau Allah yang kudus. Yes Lord. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Betapa suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami memuja Engkau Tuhan. Engkau Raja mulia. Kami puja, kami puja Engkau Raja mulia. Yes Lord. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Jemaat Tuhan, mari menyembah Tuhan pagi hari ini. Gantikan sukacita kami Tuhan dengan sukacita yang lebih melimpah lagi Tuhan pagi hari ini. Biar kami melompat, bertepuk tangan, memuji dan meninggikan Engkau Allah dan Raja kami. Di dalam nama Yesus sama-sama setiap kita katakan, amin. Haleluya. Jemaat Tuhan, saya memuji Tuhan, amin. Kita percaya dalam keadaan apapun, kita percaya sukacita Tuhan melimpah-limpah, amin. Mari puji dan serukan terus nama Tuhan. Haleluya. Yeay. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Mari bertepuk tangan memuji Tuhan. Yes Lord. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Tuhan memberi kekuatan baru buat setiap kita, amin. Wow. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Yes Lord. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kita menyaksikan ibadah pada pagi hari ini. Mari bersuka cita. Haleluya. Yes Lord. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin.
Engkau Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Jemaat Tuhan masih tetap bangkit berdiri. Kita percaya Allah kita Allah yang dahsyat, amin. Amin. Yes, kami percaya Tuhan, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kau Allah yang baik Tuhan. Meskipun kami dalam kondisi mungkin yang tidak baik, Kau tetap Allah yang baik buat setiap kami. Kau Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Allah yang luar biasa, yang selalu menolong setiap hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau Tuhan. Kau yang layak disembah, Yesus Tuhan. Haleluya. Kau baik, Kau baik, Kau baik Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang layak ditinggikan, Allah yang baik dalam hidup kami. Kau Yesus Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama naikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, amin. Namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Haleluya, haleluya. Kau sungguh baik, Amin, amin. Yesus. Namamu indah, Yesus. Ku cinta Kau selalu, Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Amin, amin. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan sekali lagi. Ku mau
Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudaraku untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk dilawat oleh Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, pujian kami, penyembahan kami, mengagungkan, menyenangkan, meninggikan Engkau di atas segalanya. Engkau Tuhan yang kami tinggikan, bersukacitalah Tuhan karena pujian dan penyembahan kami. Ini waktunya yang manis buat kami dengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui mulut lidah hamba-Mu, sucikan dan kuduskan dengan urapan yang dari Tuhan. Sehingga telinga kami yang mendengarkan firman-Mu diberkati dan kami menyimpan di dalam hati kami melakukan firman-Mu. Kami siapkan hati kami dengarkan firman-Mu dengan kuasa, dengan urapan dari Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, 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 amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya sangat yakin betul bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara. Tuhan terus lawat dan Tuhan terus pegang dan Tuhan terus tuntun kepada anugerahnya yang hebat, berkatnya yang luar biasa. Hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita adalah hidup yang memberi dampak. Saudaraku, kita mau baca di dalam Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Jika tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudaraku, Yesus berkata bahwa kita harus menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Ini artinya apa, saudara-saudaraku? Ini artinya adalah bahwa kehidupan kita ini harus memberi pengaruh, memberi dampak di sekeliling kita, di sekitar kita, saudara-saudara. Saudaraku, apa sih fungsi dari garam dan juga terang itu? Garam berfungsi, saudara-saudaraku, adalah sebagai pengawet. Seorang peternak kambing, jika mengambil ampas tahu, saudara-saudara, maka ampas tahu itu supaya bertahan lama, maka diberikan garam pengawetnya. Selain bertahan lama, ampas tahu itu, maka saudaraku bisa menahan bau. Jadi tidak berbau busuk, saudara-saudara. Karena ada garam menjadi pengawetnya. Dan juga garam itu, saudaraku, fungsinya adalah memberi rasa. Seorang ibu di dapur memasak sayur tanpa ada garam, saudaraku, rasanya hambar. Tidak menjadi sedap rasanya. Seorang bapak di restoran, saudaraku, menyajikan daging pesanan dari pelanggan. Jika tidak ada garam, saudara-saudaraku, maka daging itu akan menjadi rasa hambar. Nah, itu, saudara-saudaraku, adalah fungsi dari garam. Nah, kalau begitu, saudaraku, fungsi dari terang apa, saudara-saudara? Fungsi terang itu adalah menghalau kegelapan, sebab di mana ada terang, maka kegelapan itu pun, saudaraku, akan sirna. Demikian juga, saudaraku, orang dapat melihat dengan jelas situasi dan kondisi yang sesungguhnya dari suatu tempat. Dengan demikian, saudara-saudaraku, orang yang benar adalah kehidupan yang memberi pengaruh, memberi dampak, menghalau pekerjaan-pekerjaan semua dari kuasa-kuasa kegelapan. Saudaraku, kehidupan orang yang benar itu harus memberi dampak yang betul-betul, saudaraku, dapat menghalau, memberi pengaruh untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan kuasa-kuasa kegelapan. Ingat,
Kedatangan Yesus ke dunia ini, saudara-saudaraku, adalah supaya ia membinasakan pekerjaan-pekerjaan iblis. Dia datang, saudaraku, tujuan utamanya untuk menghancurkan, menghalau segala kekuatan-kekuatan kuasa-kuasa kegelapan. Menarik semua orang-orang yang diikat, melepaskan orang-orang yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan itu. Sehingga orang dibebaskan menjadi percaya kepada Yesus. Saudaraku, dan itulah tugas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tugas kita yang di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12, Yesus berkata dengan jelas kepada kita, kalau kita percaya kepada Yesus, maka ia akan melakukan pekerjaannya. Artinya apa? Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan Alkitab berkata lebih hebat dan lebih luar biasa lagi. Kita dapat melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang pernah dikerjakan oleh Yesus di atas muka bumi ini. Oh, dahsyat banget, dahsyat. Jadi kita, saudaraku, ada di dunia ini adalah untuk menghancurkan, membinasakan pekerjaan-pekerjaan iblis. Dan mengambil alih semua, saudaraku, semua yang merupakan kepunyaan Allah, kerajaan Allah yang tercuri oleh iblis. Kita rebut kembali. Yang ketika Adam, saudaraku, jatuh ke dalam dosa, Hawa jatuh ke dalam dosa, sehingga, saudaraku, kepunyaan kerajaan Allah itu telah dicuri oleh iblis dan kita harus rebut kembali. Itu adalah tugasnya orang percaya. Amin. Saudara-saudara, kalau lihat di dalam ayat 13 dari pasal 5 dari Matius itu, Alkitab sangat jelas berkata bahwa kamu adalah garam dunia. Nah, kata saudaraku, dunia di sini adalah world. Yang artinya, saudaraku, dalam bahasa Yunani-nya adalah kosmos. Nah, kosmos ini memiliki arti, saudaraku, adalah urutan sosial. Pengaturan atau budaya yang dianut masyarakat. Nah, saudaraku, di dalam ayat-ayat ini, saudaraku, dalam ayat 13 sampai ayat yang ke-14 di dalam Matius 5 ini, saudaraku, ini tidak berbicara secara spesifik sedang mengacu kepada sebuah daratan, bukan, atau mengacu kepada sebuah teritorial, bukan, saudaraku. Ataupun, saudaraku, berbicara tentang letak dari geografis, tidak, saudaraku. Tetapi ini sedang berbicara, saudaraku, mengenai infrastruktur sosial dari semua komunitas yang sanggup membuat dirinya untuk berfungsi dalam tata cara hidup yang teratur. Oh, ini, saudara-saudaraku, yang berbicara tentang dunia. Maka, saudaraku, ada 7 kelompok institusi yang dapat dikategorikan sebagai semua komunitas. Adalah yang pertama, saudaraku, keluarga. Yang kedua, agama. Yang ketiga adalah bisnis. Yang keempat adalah pendidikan, saudaraku. Yang kelima adalah pemerintahan. Dan yang keenam adalah kesenian. Dan yang ketujuh adalah, saudaraku, media. Nah, untuk dapat menjadi garam dan terang dunia dari kosmos yang disebut adalah dunia ini tadi, kita harus dapat mempengaruhi kebudayaan-kebudayaan yang terdapat di dalam kelompok-kelompok sosial tersebut. Amin, saudara-saudara. Di mana kelompok-kelompok sosial tersebut hari-hari ini telah dikuasai oleh kekuatan-kekuatan sistem yang dibangun oleh roh yang menguasai dunia ini dengan kekuatan-kekuatan kuasa kegelapan. Contohnya, saudaraku, di dunia bisnis, banyak orang supaya bisnisnya sukses berhasil, mereka memakai kekuatan-kekuatan kegelapan.
Mereka saudaraku menyembah kepada setan, memberikan sesembahan kepada setan. Mereka datang ke para dukun, ke paranormal saudaraku, untuk menarik kekuatan-kekuatan supaya bisnis mereka berhasil, supaya mereka berbisnis sukses saudaraku. Mereka menggunakan kekuatan-kekuatan kuasa kegelapan itu supaya mereka mendapatkan jabatan yang semakin cemerlang, semakin naik, semakin hebat di pemerintahan saudaraku. Maka mereka memberi kekuatan-kekuatan kekuasaan, kekuatan kuasa kegelapan, roh-roh yang ada di dunia ini untuk memberikan keberhasilan naik jabatan saudaraku. Nah itu artinya saudaraku bahwa kita tidak dapat memberikan dampak kepada dunia yang dimana kita sekarang tinggal ini dengan mempengaruhi mereka, dengan memberikan saudaraku dampak kepada mereka dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak akan pernah memberi dampak, memberikan pengaruh, menarik mereka, mengubah lingkungan kita saudaraku dengan kekuatan kita, dengan tanpa kuasa Roh Kudus. Maka saudaraku kita membutuhkan Roh Kudus bermanifestasi. Roh Kudus menyatakan kuasanya. Maka Roh Kudus harus tinggal aktif dalam hidup kita. Untuk bisa hidup kita bisa berdampak di sekeliling kita, di lingkungan kita. Mengubah teritorial kekuasaan, pemerintahan-pemerintahan kuasa kegelapan. Sehingga kuasa Tuhan yang bekerja dengan hebat, dengan dahsyat. Maka kita bisa menjadi garam dan terang dunia. Di tengah dunia ini, di mana kita berpijak. Saudara-saudaraku, ada kata-kata bijak. Orang bijak saudaraku yang belajar dari pengalaman orang lain. Tetapi orang pandai belajar daripada pengalamannya sendiri. Saya percaya saudaraku bahwa saudara adalah orang-orang yang berhikmat. Adalah orang-orang yang bijak. Yang belajar juga dari pengalaman orang lain. Mengenai kehidupan kita. Supaya kehidupan kita bisa hidup yang memberikan dampak di sekitar kita. Memberikan dampak di sekeliling kita. Kalau saudara membaca di dalam 2 Tawarik 26 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23. Ini adalah yang berbicara tentang kehidupan Raja Uzia. Adalah seorang raja yang menggambarkan dua sisi dalam kehidupan kekristenan hari-hari ini saudara. Ini saudaraku, nama Uzia berarti adalah Tuhan adalah kekuatanku. Nah Uzia ini ayahnya adalah Amasya, seorang yang takut akan Tuhan. Dan dia adalah dibimbing, dididik oleh seorang imam, yaitu Imam Sakaria. Saudaraku, Imam Sakaria ini yang membimbing Raja Uzia. Sehingga Raja Uzia seorang raja yang powerful. Raja yang memberi dampak di masyarakat, di seluruh lapisan komunitas apapun pada masa itu. Dan Raja Uzia dipanggil oleh Tuhan. Ditetapkan oleh Tuhan menjadi raja di usia 16 tahun. Dan ini adalah seorang raja yang powerful. Dan dia memerintah atas Yehuda, saudaraku, selama 52 tahun. Dan bukan cukup lama, dan sangat lama, saudaraku. Dan selama 52 tahun, dia memimpin Yehuda, saudaraku. Selama 52 tahun itu, Tuhan membuat dia keberhasilan, sukses hidupnya, saudaraku. Kenapa? Karena selama 52 tahun itu di bawah pengasuhan Imam Sakaria. Ayat yang kelima
dari 2 Tawarik 26, saudaraku, berkata bahwa selama ia Uzia mencari Tuhan, maka Allah membuat segala sesuatu yang diusahakannya berhasil. Jadi selama kita mencari Tuhan dalam hidup kita, saudaraku, maka hidup kita akan menjadi hidup yang memberikan dampak di sekeliling kita. Berhasil di semua lapisan-lapisan komunitas yang ada dalam hidup kita. Selama kita mencari Tuhan, maka Tuhan ada di pihak kita. Yang memberikan dampak, yang memberikan berhasil hidup kita. Sehingga orang melihat Kristus ada dalam hidup kita. Amin, saudara. Kata berhasil itu, saudaraku, di dalam bahasa Ibrani adalah salak. Salak, saudaraku. Yang artinya adalah kemajuan, kenaikan, atau penaikan. Saudara, kalau saudara sudah masuk di dalam tahapnya salak ini, saudaraku, maka saudara bukan lagi ekor tetapi kepala, bukan lagi turun tetapi naik. Semakin Tuhan bawa kepada keberhasilan, semakin lebih baik, bukan semakin turun, akan menjadi semakin lebih makmur, mendapat semakin naik, semakin lebih makmur, menguntungkan. Itu adalah salak itu, saudaraku. Selama hidupmu mencari Tuhan, maka Tuhan membawa hidupmu itu adalah semakin membawa dampak yang lebih besar. Di sekelilingmu, atas dirimu, atas rumah tanggamu, atas karirmu, engkau akan memberikan dampak di sekitarmu. Maka saudaraku, ada 2 hal yang mau saya sampaikan, saudaraku, supaya hidup kita ini hidup yang memberi dampak, yang menjadi garam dan terang di tengah dunia ini, di tengah kosmos di mana kita, di marketplace kita, saudaraku, membawa perbedaan kepada banyak orang. Yang pertama, saudaraku, yang mau saya sampaikan adalah supaya hidup kita bisa menjadi garam dan terang di tengah dunia ini, di tengah kosmos, di marketplace kita, di mana kita tinggal, di mana kita ada, memberikan pengaruh, memberikan dampak, saudaraku, memberikan perbedaan di tengah dunia ini. Maka saudaraku, hidup kita harus hidup di tempat yang kudusnya Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Hidup kita harus ada di dalam hidup di tempat kudusnya Tuhan. Dalam 2 Tawarik 26 ayat 4 ayat yang kelima berkata, Bapak Ibu Saudaraku, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Artinya siapa ini, saudaraku? Uzia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Siapa ayahnya, saudaraku? Amazia. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria. Yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Apa yang membuat usahanya Uzia berhasil? Apa yang membuat pemerintahannya Uzia semakin kokoh dan semakin kuat? 3 hal yang dilakukan oleh Uzia. Yang pertama, saudaraku, melakukan yang benar di mata Tuhan. Dan yang kedua, saudaraku, Uzia mencari Tuhan. Dan yang ketiga, bahwa Uzia adalah orang yang takut akan Tuhan. Ini adalah orang yang melakukan kehidupan di tempat yang kudus, di tempat kudusnya Tuhan. Apa sih arti kudus itu, Bapak Ibu Saudara-saudara? Arti kudus itu, saudaraku, dalam bahasa Ibrani-nya adalah kados. Arti kados itu, saudaraku, berbeda dari yang lain. Dalam bahasa Yunani, saudaraku, kudus itu adalah hagios. Hagios itu, saudaraku, lain daripada yang lain, saudaraku. Tidak ada yang sama dengan dia. Maka begini, di tempat kudusnya Tuhan, kita berbeda dari yang lain. Lain daripada yang lain, saudaraku. Tidak sama dengan yang lain. Kita membuat berbeda dari orang lain karena hidup kita menjadi garam dan terang. Kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan, mencari Tuhan, dan kita takut akan Tuhan. Sehingga kalau kita takut akan Tuhan, mencari Tuhan, dan melakukan yang benar,
kita lain daripada orang yang di dunia ini, di kosmosnya kita, maka kita, saudaraku, memberikan dampak yang luar biasa. Bahwa perbedaan orang yang di dalam Tuhan dengan orang yang di luar Tuhan, saudaraku, signifikan perbedaannya. Maka hidup kita, saudaraku, menjadi orang yang memberi dampak kesaksian kepada banyak orang. Saudaraku, prinsip hidup kudus adalah kita bisa masuk ke tempat kudusnya Tuhan. Dengar baik-baik. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebaikan kita. Tapi oleh karena korban Kristus yang sempurna. Sehingga kita bisa masuk ke tempat kudusnya Tuhan. Percayalah saudara-saudara, engkau tidak akan pernah bisa takut akan Tuhan. Tidak akan pernah bisa melakukan kebaikan, berbuat baik. Tidak akan pernah bisa, saudara-saudaraku, mencari Tuhan. Dengan kekuatan, dengan kemampuan, dengan intelektualmu. Dengan semua filsafat dunia ini. Saya percaya engkau akan gagal melakukan itu semua. Tapi engkau bisa melakukan itu, masuk di dalam tempat kudusnya Tuhan. Karena Tuhan sudah melakukannya dengan korban yang sempurna di atas kayu salib. Sehingga dengan korban Yesus di atas kayu salib itu, itulah yang memampukan kita mampu untuk bekerja di tempat kudusnya Tuhan dan mempraktekkan semua apa yang dilakukan oleh Raja Uzia. Saudaraku, tentunya saudaraku, untuk kita bisa masuk ke ruang kudusnya Tuhan, kita harus memenuhi dalam persyaratan itu. Setelah kita, saudaraku, kita melalui korban Kristus yang sempurna itu, maka kita memasukinya dengan kerendahan hati. Dan yang kedua, saudaraku, kita dengan haus akan Tuhan dan kita dengan lapar akan Dia. Saya sangat percaya, saudaraku, hidup kita akan menjadi berdampak, hidup kita akan menjadi berbeda, hidup kita menjadi berkat di sekeliling kita. Nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Dan yang kedua, saudaraku, supaya hidup kita menjadi garam dan terang di tengah kosmosnya kita, di marketplace kita, di mana kita berpijak, saudaraku. Hidup kita menjadi berkat. Hidup kita, saudaraku, mempengaruhi orang lain, saudaraku. Ya, hidup di dalam komunitas masyarakat, di komunitas kita, saudaraku. Saudara, banyak orang mereka berada di dalam komunitas masyarakat yang tidak tahu prinsip-prinsip ini. Sehingga mereka, saudaraku, malah justru tidak mengalami kebebasan yang sempurna di dalam Kristus, justru mengalami tekanan demi tekanan. Mengalami, saudaraku, cobaan, bahkan mengalami banyak hal, kekalahan-kekalahan yang sangat fatal. Artinya, saudaraku, karena mereka ini, saudaraku, menganut sistem dunia. Sehingga, saudaraku, kehidupan mereka terseret oleh karena pengaruh-pengaruh dunia ini. Banyak, saudaraku, orang-orang Kristen juga yang sudah disebut lahir baru. Dan sekalipun, saudaraku, mereka di tempat kudus, tapi kehidupan mereka, saudaraku, pengaruhnya nol. Nggak ada pengaruh apa-apa. Walaupun mereka sering ke gereja, mereka, saudaraku, melakukan apa yang mereka lakukan dengan mereka pikir yang benar. Menyembah Tuhan, saudaraku, mereka melakukan dengan nggak ada rasa takut Tuhan, nggak ada rasa gentar-gentarnya dengan Tuhan, nggak ada rasa seterumnya dengan Tuhan, nggak merasa bahwa ketika ibadah ada Tuhan di situ yang sedang menanti persembahan penyembahannya Dia di dalam ibadahnya Dia. Sehingga semua yang dilakukannya, saudaraku, hambar dan nol. Enggak ada pengaruh apa-apa, saudaraku. Saudara, itulah yang dilakukan oleh Raja Uzia. Di akhir pemerintahannya, Raja Uzia, saudaraku, sudah menjadi berubah di marketplace-nya. Sudah berubah setia, tidak lagi setia kepada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, saudaraku? Dia mengalami kekalahan yang sangat luar biasa. Bahkan, saudaraku,
Dia mengalami kutuk yang sangat luar biasa. Ibadahnya ibadah yang sembarangan, serampangan. Kelihatan beribadah. Bapak Ibu. Dia datang ke ruang kudusnya Tuhan membawa korban. Padahal bukan tugasnya dia, itu tugasnya imam. Ketika dia ditegur, Bapak Ibu Saudara, dia menjadi marah. Dia tidak bisa lagi dinasehati, Bapak Ibu. Nggak bisa lagi terima, saudaraku, ketika dia diluruskan dari kesalahan itu. Padahal dia sedang datang di dalam ruang ibadah. Ada banyak orang, saudaraku, beribadah dengan caranya sendiri. Dengan kebenarannya sendiri, bukan lagi dengan kebenaran Tuhan. Tidak lagi ada standar kebenaran firman. Dia melakukannya seolah itu dia pikir itu adalah buat Tuhan. Tapi saudaraku, sudah menjadi buat dirinya. Itu dilakukan oleh Raja Uzia. Sehingga apa yang terjadi? Dia dengan serampangan datang kepada Tuhan. Dia melakukan, saudaraku, apa yang benar dengan menurutnya sendiri. Sehingga Raja Uzia dari detik itu mengalami kekalahan dan kehancuran yang luar biasa. Bahkan dia mengalami kutuk dari Tuhan. Tuhan menimpakan kutuk kepada dia dengan seluruh tubuhnya, saudaraku, kena kusta sampai matinya. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, biar hidup kita memberikan dampak sampai kepada akhir hidup kita. Bahwa hidup kita ini memberikan perbedaan warna dengan pada dunia ini. Sehingga dunia ini melihat bahwa Kristus pada kita. Dan mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Dan hidup mereka menjadi terselamatkan oleh anugerah Kristus. Oleh karena kita memberikan dampak menjadi garam dan terang. Jadilah menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara atas kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, kami telah dengar firman-Mu. Biar hidup kami berdampak di sekitar kami. Mempengaruhi dunia di sekitar kami, menjadi percaya kepada Kristus, menjadi saksi Kristus, dan hidup kami Tuhan menjadi hidup yang berbeda, lain daripada yang lain, berbeda dengan dunia ini, sehingga mereka Tuhan melihat Kristus yang ada pada kami, mereka Tuhan menjadi percaya kepada Tuhan. Biar hidup kami berdampak, hidup kami menjadi berkat. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami terima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransferkan persembahan Bapak Ibu Saudara melalui nomor rekening yang tertera. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Tiba saatnya Tuhan untuk kami Tuhan untuk memberikan persembahan Bapa. Kau berkati Tuhan persembahan kami Tuhan, agar persembahan kami Bapa dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat GBI Flame Alam Sutra. Berikut adalah kegiatan gereja kita dalam seminggu ke depan. Ibadah Raya minggu depan akan ditayangkan secara online streaming melalui YouTube GBI Flame Alam Sutra pada pukul 10 pagi dan Facebook pada pukul 5 sore dan akan dilayani oleh Pendeta Dr. Daniel HS disertai perjamuan kudus. Bagi Bapak atau Ibu yang mengikuti ibadah online dari rumah, dapat menyediakan roti dan minuman berwarna sebagai pengganti perjamuan kudus. Ibadah Flame Kids minggu depan akan dilayani oleh Kalani dengan tema kebaikan dan diadakan melalui Zoom pada pukul 4 sore. Oh iya adik-adik, jangan lupa nanti jam 4 sore juga ada ibadah Flame Kids dengan tema kemurahan bersama Kak Yesi. Ibadah WBI GBI Flame Alam Sutra diadakan hari Sabtu 4 September pukul 3 sore, dilayani oleh Ibu PDM Anita. Ibadah Teen Sabtu 4 September pukul 5 sore dilayani oleh Kak Iin dengan tema Heaven or Hell. Bible Study diadakan setiap hari Selasa pukul setengah 8 malam, dilayani oleh PDP Happy Gultong. Bagi para pengerja dan pelayan Tuhan, wajib untuk mengikuti Bible Study.
dan terbuka juga untuk jemaat Tuhan. Gembala Menyapa diadakan setiap hari Kamis pukul 7:30 malam, dilayani oleh Pendeta Daniel Sihombing dan Pendeta Muda Yunike Mary Christina. Bagi para pengerja dan pelayan Tuhan wajib untuk mengikutinya, dan berlaku juga untuk para jemaat Tuhan. Kami mengundang Bapak Ibu yang rindu untuk bergabung dalam Good Morning Holy Spirit yang diadakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5:30 pagi, dan juga Good Morning Prayer GBI Flame Alam Sutra setiap Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom dan terbuka untuk umum. Kami mengajak Bapak Ibu untuk berpartisipasi dalam doa dan puasa yang diadakan setiap hari Rabu selama 16 jam berpuasa. Bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon pertolongannya dengan pokok doa sebagai berikut: keluarga, GBI Flame, dan pemulihan bagi Indonesia. Kami mengajak jemaat untuk mengumpulkan koin untuk disumbangkan ke diakonia. Saat ini jemaat dapat mengumpulkan koin di rumah masing-masing. Nanti kalau sudah terkumpul banyak, boleh dibawa ke gereja. Kami mengajak jemaat untuk berpartisipasi dalam pengumpulan sembako berupa gula, beras, indomie, dan lain-lain yang akan disumbangkan kepada jemaat yang membutuhkan di masa-masa pandemi ini. Gereja GBI Flame Alam Sutra membentuk tim Satgas COVID-19 yang bertugas untuk membantu meringankan dan mencari solusi khusus jemaat dan keluarganya yang terpapar COVID. Kami mengajak Bapak Ibu yang tergerak meringankan beban saudara kita bisa mendonasikannya ke rekening yang tertera. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, dapat menghubungi kami di nomor yang tertera. Demikian informasi kegiatan gereja minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita perkatakan visi gereja kita GBI Flame dengan penuh percaya dan iman. 1, 2, 3. Menjadi keluarga penuh berkat, memberkati dan peduli seperti Kristus. Sekali lagi, 1, 2, 3. Menjadi keluarga penuh berkat, memberkati dan peduli seperti Kristus. Mari kita perkatakan value gereja kita. 1, 2, 3. Family, love, attitude, mature, dan excellent. Sekali lagi, 1, 2, 3. Family, love, attitude, mature, dan excellent. Berikan hati kita layani Tuhan, bergandeng tangan meninggi panjinya. Satu hati, satu visi, diberkati untuk saling peduli. Kami berlari takkan pernah berhenti, keluarkan semangat dalam kuasa Roh Kudus. Kami doakan, sertakan Tuhan, hingga semua janjinya digenapi. Percaya Tuhan takkan pernah meninggalkan, kita diberkati untuk menjadi berkat. Satu hati, satu visi, diberkati untuk saling peduli. Percaya Tuhan takkan pernah meninggalkan, kita diberkati untuk menjadi berkat. Satu hati, satu visi, diberkati untuk saling peduli. Kita keluarga besar GBI Flame,
keluarga besar GBI Flame. Mari Bapak Ibu Saudaraku kita akhiri ibadah kita. Kita sudah memuliakan Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Doa saya kepada saudara, jadilah berkat, menjadi saksi Kristus yang memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ibadah kita sudah selesai. Bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di sorga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta bimbingan penyertaan penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati katakan bersama dengan saya, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Sampai berjumpa minggu depan. Shalom, shalom, shalom.